pasal 2 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Jika sudah dilewatkan, mari Bapak Ibu saudara-saudara kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang perjalanan. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu sekalian akan baca dari dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Bapak Ibu silakan mengikuti di dalam Alkitab masing-masing dengan judul berikut puji-pujian Hana. Lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersukacita atas pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Jangan lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulut, sebab Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dunia. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah mulai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan, tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang lemah dari dalam lingkungan dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu untuk mendudukkannya bersama para bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab Ia menyangga bumi adalah milik Tuhan, di atasnya Ia menaruh darah. Ia menyangga langkah kaki orang-orang yang dikasihi, tetapi orang fasik akan binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa. Orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia akan mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan yang bulat. Demikianlah firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, Jemaat Evangel Malam Shalom. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabar baik? Musim hujan, jadi flu. Tapi puji Tuhan, kita ada di sini. Ini semua karena pertolongan jaga pelihara hidup kita. Dan hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama di bawah tema Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih, saat kita mengingini sesuatu, saat Bapak Ibu dan saya mengingini sesuatu, kemudian kita bergumul, kita meminta dalam doa kepada Tuhan, dan di dalam penantian jawaban itu ternyata Tuhan jawab apa yang kita ingini. Tuhan beri apa yang kita minta. Tetapi pertanyaan selanjutnya, untuk apa yang telah kita terima dari Tuhan, apakah setelah menerima kita mau untuk kembali menyerahkan atau mempersembahkan itu kepada Tuhan? Apakah kita mau untuk kembali memberikan itu kepada Tuhan? Ataukah kita menjadi bagian orang-orang yang kita tahan, kita menjaga untuk
dari Tuhan. Latar belakang kitab Samuel yang kita baca di Bapak Ibu sekalian berisi sejarah Israel dalam masa peralihan dari zaman hakim-hakim kepada zaman raja-raja. Bagian ini secara khusus mengisahkan tentang sosok hakim terakhir yang akan hadir di tengah-tengah Israel. Hakim ini yang nantinya akan mengurangi raja bagi Israel, dan nama hakim ini adalah Samuel. Samuel lahir dari seorang perempuan yang bergumul bersama dengan Tuhan yang bernama Hana. Nah, apa yang terjadi pada perikop ini Bapak Ibu tidak terlepas dari pembacaan sebelumnya di pasal 1. Namun sebelumnya kita lihat dulu dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 ini dikenal dengan sebutan doa Hana. Doa ini adalah doa Hana yang kedua setelah doanya yang pertama pada pasal 1 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Jika doa yang pertama di pasal 1 ayat 10 dan 11 berisi pergumulan, berisi kesedihan, berisi permohonan kepada Tuhan, sedangkan doa Hana yang kita baca di pagi ini adalah tentang puji-pujian Hana kepada Tuhan karena kuasa Tuhan yang begitu ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Apa yang dialami Hana? Yang dialami Hana diceritakan di pasal 1 bahwa sebelumnya Hana adalah seorang perempuan yang mandul. Pada pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Allah menutup rahimnya sehingga dia tidak dapat melahirkan anak. Dalam budaya patriarkat seperti Israel, di mana sistem sosial dikuasai dan didominasi oleh kaum pria, seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan anak akan dianggap sebagai aib. Kondisi ini yang dialami oleh Hana, dan tentu ini menjadi pergumulan yang begitu berat baginya. Ditambah lagi Bapak Ibu bukan hanya tidak bisa melahirkan anak, ditambah lagi Hana menyaksikan suaminya Elkana memiliki istri yang lain yang bernama Penina. Penina selalu menyakiti hati Hana. Penina menghina dan menyindirnya, sebab Penina dapat memberikan keturunan bagi Elkana, sedangkan Hana tidak bisa. Hana begitu pedih, Hana penuh dengan kesedihan, sehingga dalam waktu yang cukup lama Alkitab mengatakan bahwa dari tahun ke tahun Hana selalu pergi ke Silo untuk menghadap kepada Tuhan. Hana pergi ke Silo untuk berdoa, menumpahkan semua kesulitan dan kepedihan hatinya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan melihat kepada Hana. Tuhan tersentuh kepada perempuan yang merintih. Tuhan berbelas kasih kepada Hana. Dan Tuhan memberkati rahim Hana dari seorang perempuan yang mandul menjadi perempuan yang dapat melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Shemuel, yang kita sebut dengan Samuel, yang artinya diminta dari Allah. Samuel bertumbuh bukan menjadi sembarangan orang. Samuel menjadi orang yang sangat berkenan dipakai Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dia menjadi hakim terakhir bagi Israel, anak dari seorang perempuan yang merintih di hadapan Tuhan. Dan dia menjadi seorang yang nantinya akan mengurangi raja bagi Israel. Dia mengurangi Saul sebagai raja pertama Israel dan juga Daud. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jika kita memperhatikan isi doa Hana yang tadi kita baca bersama-sama, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Hana begitu agung sehingga dapat membuat kita melihat bahwa Hana adalah seorang perempuan yang sangat limpah dengan pengenalan akan Tuhan. Doa yang dinaikkan Hana ini dinyanyikan bukan pada momen yang sembarangan atau momen yang biasa pada dirinya. Doa ini dinaikkan saat dia mempersembahkan Samuel ke kemah suci untuk menjadi pelayan bagi Tuhan. Pada saat itu kurang lebih Samuel berusia 3 atau 4 tahun setelah Samuel kembali sakit. Hana datang mempersembahkannya kepada Tuhan. Hana berdoa di hadapan Tuhan. Hana menaikkan puji-pujian dan kemuliaan untuk Tuhan. Karena
bersukaria. Bapak Ibu Saudara, seperti yang di awal tadi saya katakan, pada umumnya saat seseorang bergumul meminta sesuatu, lalu Tuhan akhirnya beri, Tuhan kasih, pastilah apa yang diberikan Tuhan itu akan dijaga dengan baik. Dan sebagai yang menerima apa yang telah diberi, itu cenderung akan menahan itu. Contoh, ada keluarga yang bergumul untuk mendapatkan sesuatu, termasuk untuk mendapatkan anak. Kemudian Tuhan menjawab doa keluarga itu, anak itu hadir di tengah-tengah keluarga, maka tentu anak itu akan dirawat dengan baik. Karena minta bergumul dengan Tuhan, Tuhan kasih, Tuhan jawab, Tuhan beri, maka biasanya anak pergumulan itu akan dijaga, dirawat, bahkan akan dimanjakan. Tetapi pertanyaannya, bukankah itu sesuatu yang wajar? Ya, karena kita terima kok, maka kita jangan kita lakukan. Bukankah wajar juga jika Hana melakukan hal yang demikian? Berdoa minta keturunan kepada Tuhan, Tuhan berikan Samuel. Maka sangat wajar jika Hana mempertahankan Samuel bagi hidupnya. Tetapi ternyata bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa Hana tidak melakukan hal yang demikian. Dalam doksologinya, dalam puji-pujiannya yang dinaikkan, Hana memuji Tuhan, Hana memberi kemuliaan kepada Tuhan, yang artinya Hana mengakui bahwa apa yang ada pada dirinya saat ini, yaitu kehadiran Samuel, diterima dengan Tuhan. Dan sebab itu, dalam ungkapan syukur yang dia naikkan, bukan hanya ungkapan syukur dalam bentuk kata-kata, tidak. Bahkan Hana mau mempersembahkan Samuel kembali kepada Tuhan. Hana mempersembahkan Samuel yang Tuhan beri di tengah-tengah kehidupannya untuk kembali lagi. Maka bagian ini Bapak Ibu memberitahukan kepada Bapak Ibu dan saya, ketika Hana telah mendapatkan keinginannya, dia tidak berhenti berdoa, tetapi didorong untuk semakin berlimpah di dalam doa. Namun doanya tidak lagi diisi dengan kesedihan seperti pasal 1, tetapi sekarang doanya telah dimaniskan dengan rasa syukur. Dia bangkit, dia kembali pergi untuk berdoa dan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian yang kedua, mengapa Hana begitu mengagumi Tuhan? Yang kedua adalah karena Tuhan. Hana mengagumi Tuhan karena Tuhan. Hana tidak bilang di dalam pujian ini bahwa hatiku bersukaria karena Samuel. Tidak ada penyebutan nama Samuel dalam pujian-pujiannya yang kita baca. Yang artinya seluruh sumber sukacita Hana, sumber kesenangan hati Hana, bukan karena sesuatu yang dia dapat, bukan, melainkan sumber sukacitanya hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan, alasan Hana memuji Tuhan. Sebab di ayatnya yang ke-1b mengatakan, Tuhan telah menindihkan tanduk kekuatannya. Bapak Ibu jemaat, kata tanduk itu biasanya digambarkan sebagai kekuatan. Kalau kita lihat seperti seekor banteng, ketika banteng dia meninggikan tanduknya, itu menunjukkan bahwa seekor banteng sedang meninggikan kekuatan dan menunjukkan kekuatan. Dan ini juga alasan mengapa Hana memuji Tuhan. Hana mengatakan bahwa Tuhan telah meninggikan tanduknya, yang artinya Tuhanlah yang telah membuat seorang wanita tanduk ini dapat bersukacita di hadapan Tuhan. Posisi Hana dipulihkan, martabat Hana diselamatkan oleh Tuhan. Untuk apa yang telah Hana nyatakan? Maka di ayatnya yang kedua, kemudian Hana menekankan akan keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan yang
teosentris, berpusat kepada Hana. Saat bergumul, Hana pergi bergumul kepada Tuhan. Saat menangis, Hana menangis di hadapan Tuhan. Dan saat Allah menjawab doanya, Hana tidak pergi pamer kemana-mana. Tuhan jawab sepunya doa, sepunya anak Anda. Bahkan di saat bersukaria, Hana kembali pergi mencari Tuhan. Dan dia bersuka cita di hadapan Tuhan. Maka dari pengakuan-pengakuan yang muncul dari mulut Hana ini, mau menunjukkan kepada kita bahwa Hana adalah seorang pribadi yang memiliki perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Maka puji-pujian yang dia naikkan sangat, kalau kita baca tadi, setiap kalimat demi kalimat menunjukkan bagaimana relasinya bersama dengan Tuhan. Kemudian apa yang dialami Hana memperlihatkan bahwa Tuhan mengetahui, Tuhan menilai setiap perbuatan manusia, sehingga setiap orang harus menjaga sikap hidupnya di hadapan Tuhan. Sikap hidup yang seperti apa, Bapak Ibu? Maka Hana menyatakan dalam doanya, ayatnya yang ketiga, jangan lagi kamu berkata sombong. Jangan lagi pongah di hadapan Tuhan untuk semua keadaan saat ini. Jangan sekali-kali berkata sombong di hadapan Tuhan. Sebab apa? Segala pikiran yang terlalu membanggakan kekuatan pribadi sesungguhnya akan dikoreksi di hadapan Allah. Kesombongan itu akan dari dosa pertama. Dosa pertama yang dilakukan oleh iblis itu sombong. Yeremia 14 ayat 13 sampai 14. Iblis mau menyamai Tuhan, mau duduk tinggi seperti tempat Tuhan. Kesombongan keangkuhan membuat dia jatuh. Maka dapat dikatakan bahwa kesombongan adalah akar dari dosa pemberontak. Mari koreksi diri. Bagaimana kita selama ini? Sedangkan Yesus Kristus mengajarkan Bapak Ibu saudara-saudari dari saya, mari hidup dengan kerendahan hati. Siapa saja orang yang meninggikan diri? Hana tulis juga di bagian ini, ayat 4 dan 5. Hana menggambarkan orang-orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan itu seperti busur para pahlawan yang telah dipatahkan. Sombong, ibarat busur yang Tuhan patahkan di depan banyak orang. Busur itu seperti busur adalah senjata yang digunakan dalam peperangan. Busur simbol kekuatan militer, busur itu simbol keperkasaan. Tetapi Hana mau bilang bahwa celakalah manusia yang mengharapkan kepada busur, celakalah manusia yang mengandalkan tombak, yang mengandalkan kereta-kereta perang, yang mengandalkan tentara dan bukan mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh kehidupan. Maka seperti puji-pujian Hana bilang Tuhan dapat membuat orang kuat menjadi lemah, orang yang lemah menjadi kuat, orang yang kenyang menjadi miskin, sedangkan orang-orang lapar dapat menjadi kenyang. Bahkan orang-orang mandul dapat melahirkan tujuan. Tujuh ini menandakan angka sempurna, yang artinya bahwa keadaan seorang perempuan yang dulunya dihina, Tuhan dapat angkat menjadi orang yang dapat mengangkat kepalanya di depan banyak orang. Sedangkan orang yang punya banyak anak, yang sombong, yang menyepelekan orang lain, itu suatu saat dapat membuat dia menjadi lemah di hadapan banyak orang. Bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk membolak-balikkan keadaan. Dan dengan melakukan hal ini, sebenarnya Tuhan sedang membungkam mulut orang-orang yang menyombongkan dirinya. Hana berbicara menurut pengalamannya Bapak. Bagaimana dia pernah merasa direndahkan, bagaimana sebagai seorang perempuan dia menerima ketidakadilan, bagaimana sebagai seorang perempuan yang terus menangis di hadapan Tuhan, dia berhadapan dengan sikap angkuh manusia lainnya. Tetapi Hana juga menyaksikan sendiri dari pengalaman hidupnya
Dia dapat melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa itu dapat membolak-balikkan keadaan manusia dari yang sombong, angkuh di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan dapat membuka mulutnya sehingga segala sesuatu dapat tidak berarti di hadapan. Yang ketiga, kenapa hanya memuji Tuhan? Karena Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan dan Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan bagian ini ayat 6 sampai 8, sekarang Hana melihat dari perspektif yang lebih luas. Sekarang Hana mulai melihat, mulai meluaskan jangkauan pandangannya kepada pekerjaan Tuhan di dalam alam semesta ini, dalam dunia ini. Apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan Hana secara pribadi ternyata juga merefleksikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam sejarah kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Hana menjadi contoh itu, bahwa Tuhan membuat orang miskin dan dapat membuat orang juga menjadi kaya. Tuhan dapat merendahkan, tapi Tuhan juga dapat meninggikan orang. Tuhan dapat menegakkan orang yang hina. Tuhan dapat angkat mereka dari debu, kemudian dapat menundukkan orang hina itu bersama dengan para bangsawan, dan kemudian dapat memiliki penghormatan. Hana bukan hanya berbicara tentang pertolongan Tuhan yang terjadi secara pribadi dalam hidupnya, tetapi bagian ini juga mengenai kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Apa yang dialami Hana menggambarkan apa yang Tuhan kerjakan dalam sejarah dunia ini, bahwa Tuhanlah Allah yang berkuasa mutlak mengatur dan menentukan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudari, jemaat kasih Kristus, maka bagian ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang senantiasa melihat kehidupan setiap orang-orang percaya dan mengatur segala sesuatunya sesuai dengan cara dan waktunya. Walaupun memang Bapak Ibu, terkadang ketika kita menjalani, terkadang ketika ada dalam situasi-situasi yang sulit, terkadang kita belum mengerti apa maksud Tuhan. Tetapi seperti yang dialami Hana, mungkin hari ini kita ada dalam kekurangan, tetapi bukan tidak mungkin di hari-hari yang akan datang Tuhan akan angkat kehidupan kita. Kita akan hidup dalam berkecukupan. Seperti yang dirasakan Hana, mungkin hari ini ada di antara kita yang bergumul dengan kondisi-kondisi kita, kondisi kesehatan. Mungkin ada yang berdiagnosa, dokter bilang ada sakit tinggi dalam tubuh. Kondisi itu bikin kita cemas, bikin kita khawatir, bikin kita pikiran, bikin jadi beban. Tetapi bagian ini mau mengeluarkan kita bahwa bukan tidak mungkin Tuhan dalam segala kekuasaan dan kedaulatannya akan memulihkan keadaan kita. Atau mungkin saat ini kita dipandang remeh, dalam lingkup sosial itu kerja kita direndahkan, kita diremehkan, tidak dilibatkan. Tetapi bukan tidak mungkin Tuhan membolak-balikkan keadaan kita. Tuhan membawa kita untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Mungkin hari ini kita bergumul karena kita dikhianati, kita ditinggalkan. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan tidak mungkin Tuhan dapat membolak-balikkan hati manusia, sehingga suatu hari nanti dengan cara dan waktu Tuhan kita akan menjadi orang yang sangat mencintai dan tidak lagi ditinggalkan. Bapak Ibu saudara-saudari, bagian ini memberitahukan kepada kita sekalian Bapak Ibu dan saya juga secara pribadi, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berkuasa
berserah penuh pada Tuhan, dia tidak bergantung pada pertolongan lain. Dan Hana mendapat jawabannya dari Tuhan. Maka bagian ini juga mengingatkan kita, jika kita ingin bergumul bersama dengan Tuhan, ingin Tuhan lihat kehidupan kita, maka mari lebih dulu hidup layak di hadapan-Nya. Kemudian Bapak Ibu, ayat 9 dan ayat yang ke-10, Hana mengatakan perbandingan yang berbeda mengenai bagaimana cara Allah menyatakan diri kepada orang-orang yang dikasihinya dan bagaimana cara Allah menyatakan diri kepada orang-orang fasik yang memusuhi Tuhan. Kepada orang benar Allah akan memberikan damai sejahtera berkat kasih penyertaan-Nya, sedangkan kepada orang fasik mereka akan menerima murka, kebinasaan, dan hukuman Allah. Nyanyian Hana juga berisi nubuatan ketika Hana mengatakan di ayat yang ke-10, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang dibelati. Orang yang dibelati ini menunjukkan kepada seorang raja yang akan datang dari belakang. Nah, padahal pada saat itu Israel belum mempunyai raja, belum. Mereka masih hidup dalam zaman hakim-hakim. Sebagai seorang ibu, Hana belum tahu seperti apa perjalanan Samuel. Hana juga belum tahu bahwa Samuel akan menjadi seseorang yang akan hadir mengurangi raja bagi Israel. Tetapi kita melihat bahwa seruan Hana ternyata menjadi bagian dari nubuatan yang Tuhan izinkan diucapkan oleh seorang perempuan mengenai suatu masa yang akan datang, bahwa Yesus Kristus akan lahir dari keturunan Raja Daud dan akan menggenapi bagian ini. Nubuatan yang menjurus kepada Kristus bahwa Dialah Raja yang akan diurapi. Maka jika kita melihat seluruh bagian puji-pujian Hana, bukan hanya tentang seorang perempuan yang sedang menaikkan syukur kepada Tuhan, tetapi pujian Hana juga mengandung makna yang begitu dalam dan penting tentang rencana keselamatan yang akan dikerjakan oleh Tuhan atas seluruh sejarah Israel. Secara khusus, pujian dan kehidupan anak-anak kita. Kita mau anak-anak itu berkembang dengan baik takut akan Tuhan. Tetapi kenyataan zaman di saat ini membawa anak-anak kita mulai dalam pengaruh-pengaruh tertentu. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat rasa aman, mencari kenyamanan, justru keluarga menjadi tempat penyerangan. Atau mungkin di saat ini kita bergumul dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi khusus dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Atau mungkin ada di antara kita yang baru kehilangan orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu saudara-saudara, pergumulan dapat datang dari segala sisi kehidupan kita. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita punya kekuatan dalam kehidupan Tuhan. Bagian ini yang menguatkan kita untuk terus menjalani kehidupan kita, bahwa Allah memegang kendali. Ia tahu seluruh pergumulan dan perjuangan kita. Dan terkadang Tuhan mau memakai persoalan dan pergumulan ini untuk mendorong kita mendekat, agar kita mau panggil nama Tuhan dalam doa-doa kita. Hana melakukan bagian ini di dalam penderitaan yang di tengah-tengah tekanan hidup sebagai seorang perempuan yang tertindas. Hana tidak lari pada hal-hal yang lain. Hana tidak marah, Hana tidak memberontak kepada Tuhan, tapi Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Maka bagian ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari ketika kita bergumul dengan persoalan kita, mari lari kepada Tuhan yang Maha Tahu itu, berdoa, dan mari bebaskanlah isi hati Bapak Ibu saudara-saudari di hadapan Tuhan, jujur dan mendekatlah di bawah kakinya. Kalau merintih di bawah Tuhan,
Dan berhenti di sosmed. Di sosmed itu tidak akan membantu. Kita ini ada di dalam zaman di mana sedikit-sedikit jari mengetik, sedikit-sedikit jari mengetik. Tetapi sesungguhnya apakah hal itu menolong kita? Mari belajar dari bagian ini. Berdoa kepada Tuhan, bawa seluruh pergumulan kita untuk Tuhan. Dan mari nantikan bagaimana Tuhan bekerja di balik doa-doa kita. Sebab kadang-kadang kuasa Allah dinyatakan di titik kelemahan-kelemahan kita, supaya kita dan semua orang dapat menyadari bahwa Allah yang mengerjakan hal-hal besar, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak berdaya menjadi menang. Bapak Ibu sudah dikasih Yesus. Maka mari bagian ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dan percaya serta mengingat bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan orang-orang yang benar, dan Tuhan selalu membela apa yang menjadi bagian dan hak orang-orang. Yang kedua, kita belajar bahwa doa dan pujian adalah tentang Tuhan. Doa Hana adalah tentang Tuhan. Doa Hana bukan tentang Samuel, bukan. Walaupun Samuel memang menjadi bagian atas jawaban dari doanya, tetapi doa Hana bukan tentang itu. Doa Hana, sukacita Hana adalah karena Tuhan dan karena kebesaran Tuhan. Untuk seluruh pergumulannya, bukan untuk jawaban pergumulan, tetapi untuk apa yang dia terima dari Tuhan. Maka bagian ini menegur kita. Ketika berdoa, terkadang kita cenderung fokus pada kita punya kepentingan Bapak Ibu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita minta banyak sekali. Banyak itu apa? Boleh meminta kepada Tuhan. Memang kalau kita meminta datang kepada Tuhan. Tapi mari coba kita lihat, apakah permintaan-permintaan kita ini selaras dengan ingin dan mau Tuhan? Ataukah permintaan-permintaan kita hanyalah permintaan-permintaan yang untuk memenuhi kepentingan pribadi kita saja? Ataukah permintaan-permintaan kita adalah sesuatu yang juga selaras dengan kehendak Tuhan? Maka bagian ini mengingatkan kita untuk bagian yang satu ini. Hana meminta kepada Tuhan anak. Tuhan memberikan itu. Dan ternyata apa yang diminta Hana itu bukan hanya untuk Hana. Samuel hadir di tengah-tengah dunia bukan hanya untuk ibunya. Tidak. Tapi ternyata ada rencana besar Allah yang Allah siapkan dari sosok Samuel untuk sejarah perjalanan Israel. Samuel akan menjadi seorang yang mengurangi raja dari Israel. Maka pergumulan Hana bukan hanya tentang pribadinya, tetapi pergumulan Hana adalah tentang kepentingan dunia. Maka bagian ini juga menjadi bagian untuk kita. Mari belajar menyelaraskan doa kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya apa Pak Ibu? Supaya rencana Allah dalam kekekalan itu dapat juga terlaksana di dalam diri kita yang rendah ini. Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan yang terkecil pun dalam rencana agungnya. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, baiklah juga itu yang menjadi jawaban-jawaban atas doa kita. Yang ketiga, bagian ini mengajarkan kepada Bapak Ibu yang sama. Mari muliakanlah Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana Hana memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, hendaklah kita juga menyatakan syukur kita. Sebab Allah menyertai langkah hidup kita hingga sampai saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya belajar begini Bapak Ibu. Saya belajar memahami bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dunia ini terjadi
seterusnya perjalanan itu kita lakukan aktivitas sehari-hari dilakukan seperti biasa. Saya belajar memahami bahwa itu bukan hal yang terjadi secara alami. Segala sesuatu dapat terjadi di depan kita tanpa kita pikir. Kalau kita tidur, kemudian pun tidak kita minta, malam gempa terjadi, itu Tuhan punya kuasa. Bangun pagi itu bukan sesuatu yang terjadi secara alami. Ada kendali tangan besar, ada kendali kuasa besar yang membangunkan kita di pagi hari. Bekerja dari pagi, pergi ke tempat kerja, pulang sore, itu bukan sesuatu yang terjadi secara alami karena kita berhubungan kita. Ada kuasa Tuhan yang besar yang sedang memeluk kita seperti payung yang sedang membentengi kita, sehingga kita bisa pergi dari rumah, izin untuk istri dan anak-anak bekerja dan pulang kembali lagi dengan segala baik. Itu karena ada kuasa Tuhan yang sedang peluk kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidak ada yang terjadi secara alami tanpa intervensi tangan Tuhan yang menyertai dan melindungi. Maka bagian ini Bapak Ibu mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara yang sekalian, mari muliakanlah Allah dalam semua kehidupan kita. Apapun kondisi kita saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, mari belajar tetap memuliakan Allah. Karena apa? Satu hal, pergumulan memang ada, akan selalu ada. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya kita bisa berdiri di saat ini, kita ada dalam situasi dan kondisi kita masing-masing saat ini, kita masih bisa beraktivitas saat ini, itu bukti Tuhan tidak kasih pencobaan saat itu menjatuh pada diri kita. Tapi Tuhan masih beri kekuatan bagi kita bahwa untuk Tuhan nantikan jawaban Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan berperkara dan memberkati seluruh kehidupan kita. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin.
Siapa tahu jadi tampil.